share juga ke media sosial teman-teman. Dan satu lagi, isi kolom komentar. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, merdeka, kita merdeka. Selama hayat masih dikandung negara. Kita tetap setia, tetap setia mempertahankan Indonesia. Mempertahankan Indonesia. Hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Oke, beri tepuk tangan untuk kita karena kita sudah bisa menyanyinya. Zaman dulu kita nggak bisa nyanyi itu ya, boro-boro udah datang ini Belanda sama Jepang. Anak-anak enak sekarang sudah bisa sekolah. Dulu boro-boro mau sekolah, mau makan ikan, mau makan daging aja nggak bisa. Jadi anak-anak harus bersyukur ya. Oke, baiklah anak-anak, Bu Cita boleh tolong share screen-nya. Hari ini kita mau belajar apa ya? Anak-anak sudah baca e-book-nya belum? Nah, hari ini kita belajar apa, Bu? Nah, kalau anak-anak sudah baca e-book siswanya, nah anak-anak sudah tahu hari ini mau belajar apa. Ini Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar subtema 4 pembelajaran 5. Untuk kompetensi dasar dan tujuannya akan disampaikan oleh Ibu Citra. Kepada Ibu Citra, dipersilakan. Silakan Ibu. Baik anak-anak, adapun kompetensi dasar yang akan kita capai pada hari ini yaitu sebentar ya. Bentar ya anak-anak, anak-anak harap menunggu. Jika anak-anak ada pertanyaan, anak-anak boleh siapkan pertanyaannya ya. Sebelum Bapak Ibu Guru yang bertanya. Nah, baiklah, KD yang pertama yaitu KD 3.4 mencermati kosakata dalam teks tentang konsep ciri-ciri kebutuhan yaitu makanan dan tempat hidup, pertumbuhan, perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Nah, sebelum Ibu lanjutkan membacakan KD-nya, anak-anak Ibu minta tolong anak-anak untuk bekerja sama bersama Bapak dan Ibu Guru untuk tidak mencoret-coret layar Zoom kita.
karena teman-teman yang lain ingin belajar juga. Jadi anak-anak tidak mengganggu ya, Ibu minta tolong. Nah, selanjutnya KD 3.4 menyajikan laporan tentang konsep ciri-ciri, kebutuhan makanan dan tempat hidup, pertumbuhan, perkembangbiakan makhluk hidup yang ada di lingkungan, secara tertulis menggunakan kosakata baku dalam kalimat efektif. Selanjutnya, KD 3.4 memahami makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. KD 4.4 menyajikan bentuk-bentuk kebersatuan dalam keberagaman di lingkungan sekitar. KD 3.1 menjelaskan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan caca. Dan yang terakhir, KD 4.1 menyelesaikan masalah yang melibatkan penggunaan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan caca. Tolong anak-anak yang lain ya, biar teman-temannya mendengar apa yang Ibu jelaskan. Ibu Citra izin bicara, mungkin itu bisa dinonaktifkan saja annotation-nya. Ada di menu more yang paling ujung. Ini nggak bisa lihat. Sebentar, Bu. Iya. Aduh. Atau sebentar Bu ya, saya coba ya. Sebentar Bu Citra. Boleh Ibu Citra membacakan saja. Ternyata sebentar ya anak-anak ya, sedang ada gangguan ini anak-anak. Zoom-nya belum bisa diajak kompromi. Ya, Ibu Citra boleh lanjutkan, Bu. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini yaitu siswa dapat mengidentifikasi ide pokok dari informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dengan mencangkok. Yang kedua, siswa dapat menuliskan pokok-pokok informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dengan mencangkok. Yang ketiga, siswa dapat menuliskan bentuk-bentuk kerjasama di rumah. Nah, di sini anak-anak diminta untuk menuliskan bentuk-bentuk kerjasama, apa itu kerjasama, bagaimana itu kerjasama, dan anak-anak juga menerapkan pada pembelajaran hari ini, kita harus sama-sama bekerja sama dengan teman-teman, dengan ibu guru, agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan baik. Dengan cara apa? Menaati peraturan, tidak bersuara jika tidak diizinkan,
tidak mencoret-coret jika tidak diizinkan. Jika ibu izinkan, baru anak-anak melakukannya. Itu merupakan contoh kerjasama yang baik antara teman-teman dan ibu guru, anak-anak dan ibu guru. Ibu lanjutkan. Yang keempat, anak-anak dapat menentukan hasil bagi 3 bilangan cacat tanpa sisa dengan benar. Nah, itu tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Semoga tujuan itu dapat sama-sama kita. Demikian Ibu Tika, saya kembalikan kepada Ibu Tika. Terima kasih Ibu Citra. Nah, anak-anak itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Untuk materi selanjutnya boleh Ibu, tapi mohon kita hapus dulu ini. Ini coret-coret ini ya? Bukan Bu ya? Iya, dicoret. Iya. Coba diklik di paling ujung itu Bu. Ada tulisannya more. Ya, lalu pilih disable annotation for others. Anak-anak tidak boleh mencoret-coret ya. Nanti ibu gurunya anak-anak nggak nampak apa tulisannya. Dah Ibu lanjutkan. Ya, Materi kita pada hari ini. Ya, anak-anak perhatikan. Anak-anak tahu ini gambar apa? Gambar apa itu, ayo? Ini adalah salah satu perkembangbiakan, yaitu perkembangbiakan buatan pada tumbuhan yang dibantu oleh manusia. Apa namanya ya? Apa namanya anak-anak? Yang sudah baca materi tentu tahu. Tunas. Belum tepat kalau tunas. Ayo yang lain apa? Iya, ini adalah gambar perkembangbiakan buatan tumbuhan dengan cara mencangkok. Nah, apa ya itu mencangkok? Nah, perkembangbiakan dengan mencangkok. Mencangkok merupakan perkembangbiakan tumbuhan secara buatan, yaitu dengan buatan manusia. Nah, selain mencangkok, namanya menempel. Nah, mencangkok tumbuhan merupakan cara paling murah dan mudah dilakukan untuk mengembangbiakan tumbuhan. Nah, terus mencangkok ini ada keuntungan dan kekurangannya. Keuntungannya apa ya? Keuntungannya adalah tanaman tumbuh lebih cepat daripada biasanya. Anak-anak ingat keuntungan yang pertama yaitu tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya. Yang kedua, mutu tumbuhan biasanya lebih baik dari induknya. Lebih baik maksudnya apa, Bu? Lebih baik itu lebih manis, lebih tebal dagingnya, seperti itu. Warnanya lebih bagus, itu. Nah, kekurangannya ada juga. Apa ya kekurangannya? Kekurangannya tumbuhan lebih mudah roboh. Kenapa lebih mudah roboh? Karena akar tanaman lebih rapuh daripada tanaman pada umumnya. Jadi ketika ada angin, ketika ada badai, tanaman dengan perkembangbiakan buatan mencangkok ini dia lebih gampang roboh. Selanjutnya, apa sih? Bagaimana sih langkah-langkah mencangkok? Nah, kita lihat itu lagi ngapain ya? Lagi ngapain ya anak-anak itu? Pohonnya di apa ini tuh anak-anak? Dikupas. Iya. Iya, benar, dikupas. Jadi kita pilih pohon yang paling baik. Nah, ini kalau mencangkok ini pohon apa saja ya yang bisa dicangkok? Ayo anak-anak, pohon apa saja?
Anak-anak mungkin pernah melakukan bersama papa, mama di rumah. Pohon apa saja yang bisa dicangkok anak-anak? Jambu. Jambu, oke. Mangga. Mangga, pintar. Durian, Terus apa lagi? durian. Durian, oke. Apa Rambutan. lagi anak-anak? Rambutan. Iya. Jadi dari antara buah-buah itu kita pilih, kita mau paling suka pohon apa, buah apa yang kita paling suka, terus kita pilih, dan kita pilih pohon yang paling bagus. Nah, pilihnya dahan pohon dengan ukuran sedang, jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar, jadi yang sedang. Kemudian dikupas seperti pada gambar, dikupas dahannya ya, dikupas, bukan pohonnya, dahannya. Kemudian setelah dikupas hingga bersih dari kulit dan lendir, kita kupas kira-kira 9 sampai cm. Jadi kita kira-kira atau kita ukur dengan penggaris lebar dan panjangnya 5 sampai 9 cm. Lalu diapain ya? Coba perhatikan gambarnya. Setelah dikupas dan dibersihkan dari kulit dan lendir, lalu diapain anak-anak? Coba lihat gambarnya. Diapain itu? Yo, diapain? Diikat. Diikat. Diikat? Ya, diikat dengan apa? Tali. Ya, sebelum Tali. diikat, dahan yang tadi ditutup dengan tanah yang subur, yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Nah, kemudian bungkus tanah dengan sabut kelapa atau plastik. Jadi ada yang dibungkus dengan sabut kelapa. Jika sabut kelapa tidak ada, bisa juga menggunakan plastik. Lalu diikat dengan tali. Nah, setelah itu diapain ya? Nah, lihat gambar selanjutnya. Setelah itu, kita siram cangkokan setiap pagi dan sore. Biasanya akarnya akan tumbuh dalam waktu 1 sampai 2 bulan. Nah, begini akarnya anak-anak. Nah, setelah tumbuh akarnya banyak, nah potong cabang dari induknya kemudian ditanam di tempat yang teduh. Ini kita potong kembali, kita ambil dari akar sampai tunasnya. Lalu jadi seperti ini. Setelah seperti ini baru kita tanam di tanah yang baik, di tempat yang teduh. Nah, dia akan tumbuh seperti pohon-pohon biasanya. Nah, begitu ya. Jadi, agar lebih jelas, ini Ibu ada video, anak-anak boleh perhatikan apa itu mencangkok, bagaimana cara-caranya, anak-anak perhatikan. Sebentar ya, anak-anak kok macet ya. Sebentar ya, anak-anak mohon bersabar. Tadi yang dikupas apanya, Nak? Han, kau ngapain? Kulitnya. Han, kau ngapain? Aku keluar dari... Kulitnya dikupas. Anak-anak bisa mencobanya di rumah ya. Bersama mama, papa, kakak atau adik. Pasti menyenangkan sekali.
Tadi didiamkan berapa lama ya, Nak ya? Kan anak-anak sudah kupas kulitnya. Nah, Sampai ini. 2 bulan. Iya, oke. Nah, 1 sampai 2 bulan. Jangan lupa untuk disiram. Supaya apa? Supaya tumbuh. Iya. Anak-anak potongnya kalau sudah berakar ya. Kalau sudah keluar akarnya ya. Nah, nanti kalau belum keluar akarnya dipotong nanti berarti belum berhasil cangkokannya. Belum bisa dipotong. Tunggu sampai muncul akar. Tadi kata Ibu Citra, tumbuhan apa saja yang bisa dicangkok? Mangga, rambutan, durian, alpukat, jeruk, Alpukat. Pinter-pinter semua. Apalagi? blueberry, Hah? Blueberry. Oke. Nah, ini Bu Citra akan share screen cara mencangkoknya. Anak-anak perhatikan. boleh aku bilang? Cangkok adalah salah satu cara perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif juga bisa dibedakan menjadi Ya, anak-anak, jadi perkembangan perkembangbiakan itu ada vegetatif alami dan vegetatif secara buatan. alami dan vegetatif Nah, mencangkok secara adalah salah satu buatan. cara perkembangbiakan vegetat buatan pada tumbuhan. Pengertian mencangkok Diingat, dan anak-anak, contoh dan diperhatikan. tumbuhannya. Mencangkok berarti kita memperbanyak tumbuhan dengan cara memotong dahan tumbuhan induknya. Lalu bagian itu dibungkus tanah dan ditutup rapat dengan plastik atau bahan lainnya. Dari bagian itulah nanti akan tumbuh akar. Setelah itu, kita bisa memotong bagian ini untuk ditanam kembali. Tumbuhan yang bisa dicangkok adalah tumbuhan dikotil atau biji Ingat, anak-anak, berkeping 2. tumbuhan Contohnya dikotil. adalah pohon mangga, jambu, jeruk, rambutan, durian, dan lain-lain. Alat dan bahan mencangkok tanaman. Untuk mencangkok tanaman, kita membutuhkan beberapa alat dan bahan. Kita membutuhkan pisau untuk mengupas kulit batang tanaman. Siapkan juga sabut kelapa atau plastik untuk membungkus batang yang dipotong. Jangan lupa untuk menyiapkan tali plastik untuk mengikatnya. Satu bahan lagi yang tidak kalah penting adalah tanah yang subur. Langkah-langkah mencangkok tanaman. Pertama, pilih satu pohon yang akan dicangkok. Lalu pilih satu cabang pohon yang sudah agak tua dan batangnya Yang agak lurus. tua ya, anak-anak. Kemudian yang buat lurus. sayatan melingkar sepanjang 10 cm dan kupas kulitnya. Jangan lupa untuk hilangkan bagian kambiumnya dengan cara mengerik bagian yang dirasa berlendir. Setelah itu, tutup sayatan dengan tanah yang subur. Bungkuslah tanah dengan sabut kelapa atau plastik. Ikatlah tali plastik pada kedua ujungnya supaya bisa tertutup sempurna. Lalu siramlah cangkokan secara Jangan lupa teratur. untuk disiram Setelah pagi kurang dan lebih sore. 3 minggu, amati pertumbuhan akar dari ujung plastik atau sabut. Kalau sudah tumbuh banyak akar, potonglah cangkokan itu. Kemudian kita bisa tanam di tanah yang subur dan cukup mendapat cahaya matahari. Dari hasil cangkokan ini kita bisa mendapatkan tanaman baru deh. Itu dia pengertian contoh dan cara mencangkok. Selamat mencobanya di rumah ya. Cangkok adalah salah satu. Nah, itu tadi anak-anak tentang mencangkok. Jadi yang dicangkok adalah tumbuhan apa? Monokotil atau dikotil? Tumbuhan dikotil atau
tumbuhan bertopping 2, contohnya jeruk, apalagi anak-anak? Rambutan, mangga, Jambu, sama mangga. iya, tadi juga ada disebut blueberry, iya. Terus tanaman dahannya yang apa? Yang tua atau yang muda? Yang tua. Atau sedang? Yang besar, yang kecil atau sedang? Yang sedang. Yang sedang. Oke. Nah, selain mencangkok, ada lagi perkembangbiakan buatan, yaitu menempel. Apa itu menempel? Nah, bagaimana caranya? Menempel ini sama dengan mencangkok, perkembangbiakan buatan dengan tumbuhan dikotil. Nah, hampir sama ya. Cuman langkah-langkahnya saja yang sedikit berbeda. Nah, perhatikan gambarnya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah iris kulit batang yang akan ditempeli. Jadi kita iris kulit batangnya seperti ini. Lalu iris kulit batang yang memiliki tunas sebesar irisan batang yang akan ditempeli. Ini. Yang C, irisan yang memiliki tunas ditempel pada batang akan ditempeli. Nih, seperti irisan yang memiliki tunas ya. Lalu potonglah bagian atas batang jika tunasnya telah muncul. Nih, seperti ini. Potonglah bagian atas batang jika tunas telah muncul. Apa perbedaannya anak-anak perkembangbiakan dengan menempel sama dengan mencangkok tadi? Apa perbedaannya? Mencangkok. Kalau mencangkok tadi gimana? Kalau menempel bagaimana? Menghasilkan tanaman. Iya, kalau mencangkok tadi yang diiris adalah dahannya, sedangkan ini adalah kulit batangnya. Hanya beberapa, sedangkan mencangkok itu satu dahan, kita harus bersihkan, harus kikis. Terus, kalau mencangkok, kita cukup melihat akarnya saja. Kalau sudah berakar, kita boleh cabut dan kita tanam kembali. Nah, sedangkan menempel ini, kita harus melihat apa anak-anak? Tunas. Nah, lihat tunasnya. Potonglah bagian atas batang jika tunasnya telah muncul. Nah, seperti itu. Selanjutnya, selain menempel, ada juga dengan cara stek. Nah, seperti ini. Anak-anak pernah lihat tumbuhan apa yang seperti ini ya? Tumbuhan apa ini anak-anak? Tebu. Tebu. Bambu. Bambu. Iya, singkong, tebu, bambu. Iya, bisa. Ini namanya perkembangan stek. Jadi tinggal mengiris batangnya, kita potong miring ya anak-anak, lalu kita tanam. Dan cara kita menancapkan ke dalam tanah sehingga ada tunas-tunas lagi. Ini bisa juga tumbuhan selain singkong tadi, bisa juga bunga mawar, lalu tebu. Ya anak-anak, namun tidak semua tumbuhan bisa digunakan dengan perkembangbiakan stek. Ada yang mau ditanyakan anak-anak? Sampai di sini? Samuel Lira mau bertanya sepertinya Bu Citra. Iya. Silakan yang mau bertanya. Tidak ada? Disimpan dulu sepertinya Bu Citra di akhir. Ya. Kalau misal anak-anak masih ragu-ragu atau mau menyimpan pertanyaannya, kita
kita lanjutkan materi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Entika. Oke, Bu Citra, terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Untuk Samuel, nah Samuel tadi tunjuk tangan ya, main-main tadi. Nah, nanti dicatat loh sama ibu guru, bapak ibu gurunya loh. Coba duduk yang baik. Anak-anak yang belum duduk dengan baik, coba duduk. Nah, biar ganteng, biar cantik. Kalau anak-anak duduk, tapi cantik-cantik, ganteng-ganteng. Oke, nah anak-anak, di sini ada gambar. Nah, ini ada seorang anak perempuan, terus ada ibunya sedang menyiram bunga. Nah, ini kira-kira perbuatan baik atau tidak ya? Iya, tidak baik. Mengapa? Mengapa? Kenapa ya? Coba si Clarisia. Dia tidak membantu ibunya untuk menyiram tanaman. Nah, bagus sekali. Karena dia tidak membantu ibunya menyiram tanaman. Nah, coba ini ada Siti melihat ibunya sedang menyiram tanaman. Menurutmu apakah yang harus dilakukan Siti? Dia harus apa ya? Membantu ibunya. Membantu ibu. Siapa yang bisa? Coba si Olivia. Olivia Margareta? Tanaman. Membantu menyiram tanaman. Oke. Nah, ini ada cerita lagi nih di atasnya ya. Nah, keluarga Budi bekerja sama dalam merawat tumbuhan di sekitar rumahnya. Jadi dalam keluarga itu ada siapa aja? Ada papa, ada mama, ada kakak, ada adik, ada kita, ada anak-anak. Nah, di sini ada yang menyiram. Misalnya yang menyiram papa, mencabut rumput liar mama, memberi pupuk bisa kakak, bisa adik, atau anak-anak sendiri. Supaya apa? Supaya tumbuhannya subur dan sehat. Nah, jika kita lakukan secara bersama-sama, pekerjaannya cepat selesai. Cepat selesai dan ringan, nggak terasa capek, nggak terasa lelah. Ini adalah contoh kerjasama di rumah. Kira-kira pekerjaan apa saja yang biasa kamu lakukan bersama orang tua di rumah? Ayo, biasanya anak-anak bantu apa di rumah? Bantu ngotori, Bu. Ih, bantu ngotori. Siapa Jadi itu siapa yang bantu itu ya? ngotori? Ayo ngaku. Nggak boleh itu ya. Kita harus jadi anak-anak yang berbakti. Harus rajin bantu papa sama mama. Bu, saya perlu tidur. Jemuran sama merapikan meja. Iya, Ya pinter sekali. Siapa lagi tadi? Surya atau siapa tadi? Ya, Siapa Pak Yadi? Olivia. Olivia, coba Olivia. Oh iya, Olivia sudah. Siapa lagi yang mau menyampaikan? Bu, aku udah bantu mamaku ini nih, papaku ini. Coba, udah bantu apa? Aldo boleh. Aldo bisa suaranya? Merapikan Nggak bisa, kasur, Nak. Bu. Buka kepunya itu. Ibu, saya udah pernah membantu mama membuat Ya, bagus. Membantu Membantu mama mama, buat kue. bekerja sama dengan mama Ibu, membuat aku sudah kue. pernah membantu mama menyapu dan melipat baju. Wih, pinter sekali. Iya, bagus. Mencuci piring, menyapu. Mencuci piring, menyapu. Terus apa lagi?
Membantu mama menyiram tanaman. Membantu mama menyiram tanaman. Membersihkan tempat tidur dan menyapu dan membuat Menyiram bunga. Nah, anak-anak yang mau jawab, boleh tuliskan di kolom chatnya ya. Aldo bisa ketikkan jawabannya di kolom chatnya. Ya, boleh diketikkan, sudah bisa diketik. Tapi hanya tentang pelajaran ya, ngobrolnya nanti. Boleh diketikkan di sini. Oke. Nah, dari yang kita diskusikan tadi, kerjasama itu apa ya? Kerjasama itu apa anak-anak? Kira-kira? gotong royong, Bu. Gotong royong, terus apa lagi? Apa? Apa lagi? Saling membantu. Saling membantu. Kerjasama. Iya, iya. Apa itu kerjasama? Nah. Membantu, gotong royong. Saling membantu satu sama lain, Bu. Saling membantu satu sama lain. Oke, Kerjaan cepat selesai. Pekerjaan cepat selesai. Nah, itu bisa jadi satu kalimat. Itu masih terpotong-potong. Jadi kerjasama itu pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama supaya pekerjaan cepat selesai. Kerjasama. Selanjutnya Bu Citra, slide selanjutnya. Oke, ini Kavin pernah membantu ibu ya. Membuat apa? Nah, ini ada lagi nih. Tadi membantu mama nih menyiram tanaman. Sekarang, nah, ini ada papa dan ada anak laki-laki. Ada Edon. Ayah Edonya menebang pohon yang sudah tua. Edonnya main layang-layang. Apa, Olive? Bantu papa berkebun. Iya, bagus. Oke, Daniel atau yang lain boleh. Boleh menjawab juga. Ini termasuk perbuatan baik atau tidak? Tidak. Tidak. Karena tidak membantu papanya. Anak-anak harus rajin membantu orang tua di rumah. Ini bukan kerjasama ya. Papanya kecapean ini. Aduh, capek banget. Anakku nggak mau bantu, katanya gitu. Sedih papanya. Oke, selanjutnya Ibu Citra. Banyak ini. Anak-anak sudah pintar. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Yadi. Silakan Pak Yadi. Terima kasih. Suara bisa didengar? Bisa, Pak. Selamat malam anak-anak. Semuanya. Tadi sudah belajar tentang Suaranya agak kecil ya, Pak ya? kurang besar ya? Iya, Pak. Sekarang udah besar? Belum? Halo, tes. Kayaknya sudah, Pak. Boleh. Oke, tadi anak-anak sudah belajar mengenai perkembangbiakan tumbuhan, khususnya dengan cara mencangkok. Ada juga tadi menempel, stek, ya. Itu ada perkembangbiakan tumbuhan. Kita akan lanjutkan dengan pembagian bilangan 3 angka tanpa sisa. Maksudnya tanpa sisa itu nanti hasilnya itu tidak bersisa. Kita lihat di layar ada soal ya di situ. Contoh yang pertama ini. 124 dibagi 2. Jadi bilangan 3 angka itu maksudnya bilangan ratusan. Bagi 2. Caranya, gambarnya bisa dilihat di samping kanan. Ada caranya seperti itu, cara bersusun ya. Cara yang pertama, ambil angka ratusan atau angka yang pertama dari depan.
Itu bilangan 1 untuk dibagi dengan 2. Tetapi 1 dibagi 2 nggak bisa. Karena nggak bisa, maka ambil angka di belakangnya, yaitu angka 2. Hingga menjadi 12. 12 kemudian dibagi dengan 2 di depannya itu. Hasilnya adalah 12 bagi 2 itu 6. Ya, terus di atas. Ya, terus di atasnya itu. Kemudian angka 6 ini dikali dengan 2. 6 dikali 2 hasilnya 12, ditulis di bawah 12 yang tadi dibagi. Kemudian 12 dengan 12 dikurangkan. Cara bersusun. Hasilnya 0 atau kosong. Karena di belakang 12 tadi mesti ada angka, maka 0 kita abaikan saja. Kita turunkan lagi angka 4 untuk dibagi. Jadi diturunkan dulu ke bawah. Lalu setelah diturunkan, 4 dibagi 2. Hasilnya adalah 2. Ditulis di atas. Iya. Di sampingnya angka 6 tadi. Di belakangnya. Setelah ditulis angka 2 di atas hasilnya, lalu 2 dikali 2. Seperti tadi 6 dikali 2, ini 2 kali 2. 2 kali 2 itu adalah hasilnya adalah 4. Ditulis di bawah angka 4 yang dibagi tadi. Nah, setelah begitu, 4 dikurangkan dengan 4. Hasilnya adalah 0. Ya, itu gambar di belakang. 4 kurang 4, 0. Dan sekarang bilangan yang mau dibagi sudah habis. Karena sudah habis, berarti pembagiannya sudah selesai. Jadi bisa dilihat sekarang bahwa hasilnya 124 dibagi 2 itu hasilnya adalah 62. Cukup jelas? Soal yang pertama ini. Memang kalau sekali kita belajar mungkin masih bingung, tapi nanti lama-lama akan bisa juga. Ini pembagian yang paling susah karena paling panjang jalannya. Harus anak-anak menguasai perkalian. Perkalian, pengurangan, harus paham semuanya ya. Jelas? Jadi hasilnya 62 ya. Kita lihat cara kedua biar lebih paham. Contoh yang kedua. 488 dibagi 4. Ya, kita lihat sana ya. Caranya ini dibuat dulu seperti itu. Ini adalah lambangnya untuk pembagian secara bersusun. Bilangan yang dibagi di belakangnya, yang pembaginya di depan. Ambil angka ratusan, yaitu 4. 4 dibagi 4 bisa enggak? Enggak bisa? Bisa. Ya, Olivia bagus bisa ya. Bahwa 4 dibagi 4 itu hasilnya berapa? Bapak punya jambu 4. Mau diberikan kepada 4 anak. Masing-masing dapat berapa? Dapat 1. Bagus. Kita tulis di atasnya sini hasilnya. Di atas yang bilangan bagi tadi. Iya, ditulis di atasnya ya. Setelah ditulis di atas, 1 dikalikan dengan 4. Hasilnya ditulis di bawah angka 4 yang tadi dibagi. Kayak tadi ya, ditulis di bawahnya. Kemudian langkah berikutnya, dikurangkan 4 dikurangi 4. Hasilnya juga berapa? Kayak tadi. 4 dikurangi 4 berapa? 0 kan? 0 atau habis atau kosong. Tidak perlu ditulis karena di belakang angka 4 masih ada angka. Jadi nggak perlu ditulis. Karena habis, maka kita turunkan angka 8 yang bilangan puluhan ini ke bawah.
kalau mau dibagi harus diturunkan dulu. Ya, di bawah. Harus lurus cara nulisnya. Tidak boleh di bawahnya angka 4, tapi harus lurus dengan angka 8 yang di atas di bawah. Maka itu ada gambar garis biar maksudnya biar lurus. Langkah berikutnya 8 ini dibagi dengan 4. 8 bagi 4. Hasilnya berapa? Bapak punya Berapa anak-anak? Ya, dibagikan 4 anak. Masing-masing dapat berapa? 2, Pak. Iya, Berapa? pintar. Ya, 2. Dapat 2. Ditulis di atas lagi di sini. Di belakang angka 1. Ya. Selanjutnya, angka 2 dikali 4. 2 kali 4. Hasilnya berapa? 8. 8, bagus. Kita tulis di bawah angka 8 yang tadi dibagi. Setelah seperti ini, lalu dikurangkan lagi. Harus ada pengurangan lagi. Nah, 8 kurangi 8. Hasilnya 0. Bilangan yang sama dikurangkan bilangan yang sama itu hasilnya selalu 0. 0 atau kosong. Tidak perlu ditulis karena di belakang angka 8 tadi masih ada angka 8 lagi yang belum dibagi. Angka 8 ini akan kita bagi tapi diturunkan dulu ke bawah. Diluruskan ke bawah, itu ada garis. Kemudian tulis 8-nya di sini. Di urusnya angka 8 yang di atas. Terus ya. Nah, sekarang baru dibagi. 8 bagi 4. Sama dengan tadi kan? 8 bagi 4 tadi. Hasilnya berapa? Berapa? 8 bagi 4 hasilnya adalah 2. Ya, 2. 2 dikalikan lagi dengan 4 lagi. 2 kali 4. Sama dengan tadi adalah hasilnya? 8, Pak. 8, bagus. 8. Nah, setelah seperti ini, dikurangkan kembali. Ya, dikurangkan. 8 kurangi 8. Nah, sekarang ditulis nolnya. Karena di belakang 8 sudah nggak ada angka lagi yang mau dibagi. Berarti sudah habis. Tak bersisa. Maka tadi dikatakan adalah pembagian tanpa sisa. Artinya setelah terakhir dibagi, dikurangkan, hasilnya 0. Tidak ada sisa lagi. Kosong. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti pembagian ini sudah selesai. Bisa dilihat bahwa hasilnya 488 dibagi 4 itu hasilnya adalah 122 yang tertulis di atas jadi. Cukup jelas anak-anak? Iya, Pak. Paham. Ya, mungkin masih agak Paham, bingung-bingung. Ya, Paham, Pak. ya, puji Tuhan kalau udah paham. Ya, bagus. Nanti kalau sering-sering kita berlatih, pasti bisa. Nanti kalau nggak jelas, bisa tanya papa, tanya mama, tanya Bu Citra, Bu Tika, Pak Yadi, boleh lewat WA, boleh telepon, boleh. Kalau nggak tahu. Kalau tahu mungkin pas video call juga boleh tanya jawab masalah materi pembelajaran. Oke ya, kalau nggak ada pertanyaan, semoga anak-anak tetap semangat ya belajarnya. Terima kasih Pak Yadi. Ya. Nah, kita kasih tepuk salut tuh ya. Nah, untuk anak-anak sama untuk Bapak Ibu gurunya. Anak-anak tahu tepuk salut? Tepuk salut. 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 Ya, salut soalnya anak sudah belajar dengan baik. Mikrofonnya boleh dihidupkan ya. Nah, oke, kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk salut.
Salut, salut. Salut. Salut, Salut, salut. 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 Lagi yuk, lagi. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut, Salut, salut. 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 Oke, anak-anak, terima kasih. Nah, sekarang anak-anak ada yang ingin bertanya. Sekarang waktunya dipersilakan untuk bertanya. Kalau anak-anak nggak bertanya, nanti Bapak Ibu gurunya loh yang bertanya. Nah, ayo. Aldo ingin bertanya, Aldo? Siapa yang ingin bertanya? Ayo. Nggak ada yang ingin bertanya ini? Nggak ada. Kalau nggak ada, Bapak Ibu guru yang bertanya ya. Iya. Oke. Anak-anak siapkan alat tulisnya. Nah, siapkan pensil dan buku. Latihan. Pena, Bu. Pena boleh. Pakai pena boleh. Kompensasi dasar lagi. Boleh anak-anak, boleh persiapkan. Oke. Kita akan belajar pembagian. Anak-anak dilarang menjawab. Anak-anak jangan jawab dulu sebelum Bapak Ibu gurunya meminta anak-anak menjawab. Ini rahasia ya. Nah, nanti baru kita jawab sama-sama. Tunggu temannya selesai. 700 dibagi 5. Coba 700 dibagi 5 berapa? Tuh, di layarnya ada 700 dibagi 5. Ayo. Ada yang bisa? Kalau anak-anak sudah bisa, anak-anak boleh tunjuk tangan, tapi tanpa suara. Bisa tunjuk tangan. Siapa yang sudah selesai? Dion sudah selesai itu. Dion sudah selesai. Clarisia angkat tangan, Bu Clarisia Antika. sudah selesai. Siapa lagi, Bu, Pak, yang sudah selesai? Oke. Rikel sudah selesai. Oke. Alvin sudah selesai. Oke. Bu anggap berarti sudah selesai ya. Oke. Tapi jangan di... Oke. Sekarang coba anak sebutkan bersama-sama berapa jawabannya. Coba berapa jawabannya? Bersama-sama. Kita kerjakan sama-sama aja, Bu. Nanti sama enggak dengan jawaban kita. 105. 140 Ya, ya. Bu, Oke, kita boleh. kerjakan sama-sama, Bu. Samakan jawabannya. 140. Kita cek ya, kita cek. 140, Bu. Oke. Ya. 140. Ya, sekarang waktunya diam dulu. Ya. Ibu mau bertanya, 7 dibagi 5 bisa nggak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Jadi berapa ya? 5 dikali berapa? 140, Bu. 5 dikali berapa? 5 dikali 700.
Ini 7 dibagi 7 kali 5. Kali 1 kali 7 Kali dibagi 1. 5 enggak bisa. Dikali 1. Oke. Kali 1. 5 kali 1 berapa? 5. Letakkan satunya di sini, 5-nya di sini. Nah. Kan? Kurang apa tambah? Kurang. Turunkan 0. 7 dikurang 5 berapa? 2. Kurang 5, 2. Bu Tika, Iya, Pak? Tika, Ya. boleh saya jelaskan Bu Tika yang nulis? Oh, boleh, Pak. Boleh sekali. Nah, ini baru sampai Diulang aja, 20, Pak. Oh, Diulang. diulang ya. Gitu. Nah, Atau soal selanjutnya saja, Pak? Masih ada soal lagi. diulang dulu. Ya. Diulang dulu, Bu. Saya hapus dulu berarti ya. Oke, Ya, ya, saya ya. hapus dulu. Biar anak-anak paham dulu. Nah, oke dah, Stop, sudah. Bu. Oke. Anak-anak dengar suara Bapak? Dengar ya? Oke. Kita lihat 700 dibagi 5. Ambil ratusan paling depan. Satu angka paling depan. Yaitu 7 dibagi 5. Bapak punya mangga 7. Mau dibagikan kepada 5 anak. Bisa enggak? Bisa, Pak. Bisa. Sisa atau pas? Sisa atau pas? Karisa? Ini mangga Bapak 7 tadi dibagikan orang 5. Katanya bisa. Sisa atau pas? Bersisa, Pak. Dikasih Saya satu-satu ya, Pak ya. masing-masing dapat satu mangga. Tapi masih sisa 2. Tidak usah diperhitungkan yang 2, kita simpan dulu. Berarti 7 dibagi 5 tadi dapat 1. Tulis di atas. Mohon Bu Tika tuliskan. Baik, Iya, Pak. dapat 1 di atas. Yang sisa tidak usah kita pikir dulu. Nah, 1 ini kita kalikan dengan 5. 1 kali 5. Hasilnya 5 ditulis di bawah angka 7. Iya, ini urutannya begitu. Jadi di bawah angka 7. Nah, sekarang langkahnya adalah dikurangkan. 7 dikurangi 5 adalah 2. 2. Nanti sisanya tadi 2. 2 mau dibagi dengan 5. Bisa enggak? Enggak, Pak. Enggak. Tidak bisa. Kalau enggak bisa, turunkan angka yang kedua ke sampingnya angka 2. Lurus ya. Sekarang angkanya menjadi 20. Bukan 2 lagi. Sekarang 20 dibagi 5. Berapa ini? Yo, Bapak punya mangga 20. Mau dibagikan kepada 5 anak. Masing-masing dapat berapa? Dapat 4. Bagus. Pintar. Tadi kita tulis di samping angka 1 di atas. Nah, angka 4 ini kita kalikan kembali dengan 5. 4 kali 5. Hasilnya berapa? 20, Pak. 20. Tulis di bawahnya 20 yang dibagi tadi. Lalu dikurangkan. Ya. Sekarang 20 dikurangi 20 hasilnya berapa? 0. Tapi ini nggak perlu ditulis dulu. Karena di belakang angka 0 yang tadi dibagi, masih ada angka yang belum dibagi. Nah, sekarang 0 ini mau kita bagi, tapi diturunkan dulu. Lurus ke bawah. Ini nggak perlu ditulis yang ini. Ini hilangkan aja yang ini. Ya, lagi luruskan ke bawah, ditulis di sini. Ya, 0 ini bukan hasil pengurangan 20 kurangi 20, tetapi 0 ini berasal dari 0 yang di atas ini diturunkan, 0 satuan tadi.
ini harus dibagi walaupun kosong. Karena bukan hasil pengurangan. Kalau hasil pengurangan nggak perlu dibagi, tapi karena ini hasil penurunan, angka yang belum dibagi harus dibagi. Setiap bilangan 0 dibagi dengan bilangan berapapun, hasilnya akan 0. 0 ditulis di belakangnya angka 4. Iya, hasilnya 0 dibagi 5 itu ya 0. Sekarang dikalikan 0 kali 5. Setiap bilangan yang dikalikan dengan 0, hasilnya juga akan 0. Ditulis di bawah, hasilnya di bawah angka 0 yang tadi dibagi. Lalu dikurangkan lagi, walaupun itu angka 0. Jadi, 0 dikurangi 0, hasilnya 0. Nah, sekarang sudah selesai. Bisa dilihat hasilnya bahwa 700 dibagi 5, hasilnya adalah 140. Ya. Nah, boleh dikasih soal yang lain nanti biar lebih paham lagi anak-anak. Baik, Pak. Nah, ada yang betul jawabannya? Iya, yang betul. Ya, dicek tadi yang sudah dikerjain sama tidak pengerjaannya yang sudah kita kerjakan bersama-sama. Ya. Kalau belum benar boleh disalin ya, Pak ya? Ya, Atau boleh, boleh disalin untuk supaya belajar. lebih paham. Atau difoto. Siapa yang sudah benar? Ini bagian ini nanti dari kelas 3 sampai Kan ini sudah turun tadi. SMA yang Nah, dipakai ya ini seperti ini. ya kan? Karena tinggal ini turun 0, kamu kalikan aja 5 kali 0. Enggak, itu kan turun tetap dibagi dan hasilnya kan iya. 0. Makanya 0 di atas. Itu kalikan Nah, lagi 5 0. kali 0. Harus 0. Anak-anak yang ingin bertanya boleh ya Pak Yadi ya? Ya, boleh. Ya, coba anak-anak bertanya. Mungkin ada bingung nih. 0 Boleh. kurang 0. Anak-anak harus berani. Siapa yang mau bertanya tentang pembagian Soal lagi aja, soal Bu. ini? Oke. Soal lagi. Ibu kasih soal lagi ya. Oke, baik Pak. Soal Dikerjakan berikutnya, sebentar. Bu. Soal berikutnya 125 dibagi 5. Anak-anak kerjakan dulu atau bagaimana, Pak? Kerjakan dulu. Kerjakan dulu. Nanti kita cek sama-sama. Oke, anak-anak coba dikerjakan dulu ya. Mana dulu? Kerjakan dulu. Kalau nggak apa-apa. Di dalam yang dibagi. Tapi kalau udah betul ya bagus. Yuk, anak-anak dikerjakan. Nanti kita bahas bersama-sama. Nah, kalau itu nggak apa-apa Laos ya. Lambat seperti Jesra ini. Terus kurang berapa lagi? Nah, Yang lain sudah selesai. Wah, langsung taruh kata. Soal kedua, Pak. nah, 125 dibagi 5. Benar, Pak. 25. Kita cek dulu ya jawabannya benar apa atau belum. Udah. Tunggu orang yang lain dulu yang selesai. Ya, tunggu temannya ya. Tunggu temannya. 125 dibagi 5. Aku bilang Ya boleh dimulai aja nggak apa-apa. Sambil belajar. Oke, silakan, Pak. Ya oke. Anak-anak mari kita lihat soalnya. 125 dibagi dengan 5. Pertama-tama kita ambil angka 1. Angka yang paling depan ini. Tapi 1 dibagi 5 itu bisa nggak? Tidak bisa karena 1 lebih kecil daripada 5. Maka kita ambil angka
bilang angka yang kedua. Sehingga angkanya menjadi 12. Ya, angkanya menjadi 12. 1 dan 2. Nah, 12 ini kita bagi dengan 5. Nah, kalau kita sekarang Bapak punya mangga 12 mau diberikan kepada 5 anak. Kira-kira setiap anak mendapat berapa? Sisa nggak apa-apa. Mangga 12 dibagi 5. 5 anak. 10. Hah? 10? 2, Pak. Satu orang dapat 2, Satu orang Pak. dapat berapa? Oke, bagus. Iya, dapat 2. Satu orang dapat Kita tulis 2. hasilnya di atas. Angka 2 hasilnya di atas, tulis. Iya. Ini hasilnya. Sekarang 2 dikali 5. Setelah dibagi hasilnya di atas itu dikali. 2 kali 5. Hasilnya ditulis di bawah angka 12 yang dibagi tadi. Berapa? 2 kali 5. 10, Pak. 10, bagus. Ditulis di bawah angka 12. Nah, dihapus lagi. Ditulis ini, Bu, ya. Baik, Pak. Sebentar, Pak. Ya, ambil pensinya. Salah penghapus tuh. Pakai pensil. Iya, 10. Iya. Lalu, ya nggak apa-apa lah, besar sedikit. Sekarang angkanya adalah 12 dikurangi 10. 2, Pak. Kurangi 0. 2, Hasilnya Pak. 2 di sini. Iya, benar 2. 0. Iya. 1 kurang 1 sudah habis. Ya, jadi 2. Sekarang 2 mau dibagi langkahnya dengan 5. Dibagi 5. Nggak bisa, Pak. 2 bagi 5 nggak bisa. Karena nggak bisa, kan masih ada angka yang belum dibagi. Yang belum dibagi ini diturunkan ke bawah, ditulis di samping 2 di belakangnya. 5 turunkan. Tunggu lah, bentar masih apa kali? Sekarang angkanya menjadi 25. 5. 25 dibagi 5. Hasilnya 5, berapa? Pak. 5, Pak. 5. Kita tulis hasilnya di atas, di belakang angka 2. Ya. Sekarang angka 5 ini kita kalikan dengan 5. 5 berapa? 25, Pak. Nah, Ya, 25 harus hafal perkalian di ya. bawah angka yang tadi dibagi. Ya, mohon tuliskan di sini, di bawah ini. Nah, angka 5 di sini. Nah, langkah berikutnya dikurangkan 25 dikurangi 25. Hasilnya adalah 0 ya. Di atas sudah nggak ada angka lagi yang dibagi, maka ditulis angka 0-nya. Sekarang udah habis yang mau dibagi. Kalau udah habis berarti pembagiannya sudah selesai. Jadi hasilnya 125 dibagi 5 sama dengan 25. Oke, anak-anak udah betul kan bacaannya? Ayo, siapa yang benar? Sabo. Tunjukkan hasil kerjanya. Ya, Mbak, ditunjukkan hasil kerjanya. Siapa yang sudah benar? Ibu mau lihat. Siap, Coba. Bu. Ditunjukkan ke kamera. Siapa yang sudah benar? Clarissa, Bu. Ya, Daniel sudah benar. Larissa. Gisel sudah. Larissa.
Ya, Cia sudah. Kurang jelas ya, Nak ya. Kurang nampak Ibu lihatnya. Darren Oke. sudah. Nolnya nggak usah 2, 1 nggak apa-apa. 1 nggak apa-apa ya, Pak ya? Oh, baiklah. Gideon sudah. Anak-anak bisa tuliskan 1 atau 2. Ya, 1 aja. Kan 25 per 25. Dikurangi 25. Lanjut, Bu, matematika lagi Oke. atau soal yang lainnya? Bagaimana Pak Yadi? Kita lanjutkan soal matematikanya atau sudah cukup? Kalau udah cukup ya biar nggak apa-apa, nanti kan masih ada soal biar anak-anak latihan juga. Berarti sudah Pak ya untuk soal matematikanya. Ya, diharapkan anak-anak sudah paham. Selanjutnya, Ibu akan bertanya, atau mungkin Bapak atau Ibu guru ingin menanyakan soal tentang mencangkok atau kerjasama? Saya tak tanya boleh? Oh, boleh, silakan Pak. Ya. Nah, Pak Yadi ingin. Sekarang Bapak mau tanya mengenai perkembangbiakan tumbuhan tadi ya. Nanti kita bahas tentang mencangkok. Ya. Keuntungan dari mencangkok tadi apa ya? Siapa tahu? Boleh tunjuk jari. Yo, tunjuk. Ayo diingat kembali materinya. Ya, keuntungan mencangkok tadi. Tadi apa saja keuntungan mencangkok? Noni. Iya, Noni. Silakan Noni. Buahnya lebih enak. Buahnya lebih enak. Oke, selanjutnya. Siapa? Daniel. Buahnya lebih besar, Bu. Tumbuhan lebih Nah. cepat berkembang. Tumbuhan lebih cepat Ya, lebih berkembang. berkembang. Siapa lagi? Tumbuh lebih cepat Alvin. dari bukanya. Subur. Warnanya lebih bagus. Oke. Warnanya. Ya, oke. Semuanya nggak ada yang Buahnya salah. lebih sehat. Mendapatkan Ya, buah, Bu. Bapak kasih kesimpulan ya. Jawaban anak-anak semuanya nggak ada yang salah. Jadi keuntungan dari mencangkok itu tadi yang dijelaskan oleh Bu Citra adalah hasilnya lebih bagus daripada induknya. Misalnya kita menyangkok mangga Buahnya Nah, nanti setelah disangkok hasilnya juga mangga aromanis, tidak berubah menjadi mangga golek atau tidak berubah menjadi mangga apel, enggak, tetap mangga aromanis. Jadi keuntungannya itu yang pertama, selain tadi yang dijelaskan oleh Bu Citra, bahwa buahnya itu akan sama dengan buah induknya, bahkan lebih bagus tadi ya, lebih bagus. Lebih bagusnya apa? Karena pasti tanaman yang cangkok itu akan dirawat, dipupuk dengan baik, sehingga buahnya akan menjadi lebih bagus, warnanya juga lebih cerah, terus tanamannya lebih subur. Karena apa? Setelah dicangkok tadi keluar akar banyak di cangkokannya itu, menjadi banyak akarnya, sehingga cepat subur, cepat tumbuh, dan cepat berbuah. Karena orang mencangkok itu biasanya memilih batang atau ranting yang sudah tua. Sehingga ketika ditangkok, lalu ditanam, sebulan 2 bulan berbunga, langsung berbuah. Kalau jadi biji, bisa 1 tahun 2 tahun baru berbunga. Sangat lama. Jadi untungnya cepat berbuah, buahnya lebih bagus, dan hasilnya sama dengan induknya. Tidak berubah menjadi buah lain, enggak. Nah, sekarang kerugiannya tadi apa? Apa tadi kerugiannya mencangkok, Mami Dila? Kerugian dari mencangkok. Tumbuhan cepat tumbuh. Akarnya Ya, apa? Coba yang bisa tunjuk tangan, Iya. Siapa? Karunia. Yang lain. dunia katanya. Iya. Karisa, ya. Clarisia. Tumbuhan cepat runtuh, Pak. Tumbuhan yang lebih bagus. Tumbuhannya lebih bagus daripada Kencang katanya. Tumbuhan cepat roboh, Pak. Oh, cepat Tumbuhan roboh, ya, bagus. cepat roboh. Ya. Salah satunya tumbuhannya mudah roboh. Bukan cepat roboh, tapi mudah roboh. Kalau kita tiup angin,
Kenapa? Karena tumbuhan yang dicangkok tadi, akarnya itu kecil-kecil seperti akar serabut. Tidak tumbuh akar tunggang yang besar ke bawah, itu enggak ada. Sehingga hanya akarnya menyamping. Kapan kena tiup angin yang kencang, bisa roboh. Karena akarnya tidak ada yang besar. Itu kerugiannya. Tadi ada dikatakan rapuh. Sebenarnya sih bukan rapuh. Rapuh itu kan membusuk, mengering, lalu patah gitu. Sebenarnya sih yang paling utama itu karena akarnya itu berserabut-serabut saja, kecil-kecil. Tidak ada akar yang besar sekali, yang seperti kalau dari biji. Kalau dari biji ada akar tunggangnya ke bawah. Kalau akar pohon cangkokan ini nggak ada akar tunggangnya, sehingga nggak ada kekuatan. Tapi memang mudah rapuh, jelas. Karena akarnya nggak asli akar dari biji. Mudah rapuh dan mudah roboh. Yaitu kelebihan dan kekurangan dari mencangkok. Tadi perbedaan dengan menyentek. Kalau cangkok tadi dipotong dari tanamannya. Kalau stek tadi, kalau menempel tadi ya, menempel dan stek, menempel hanya dikupas sedikit kulitnya, ditempeli tunas baru yang dari tanaman lain yang lebih bagus. Kalau stek itu memotong tanaman lalu dimasukkan ke dalam tanah seperti batang ubi, kapan ditanam seminggu 2 minggu tumbuh tunasnya, itu adalah namanya stek. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan dari Bapak. Oke, terima kasih Pak Yadi. Untuk Bu Citra, apakah Ibu Citra ingin memberikan pertanyaan untuk anak-anak? Dipersilahkan. Boleh ya. Mengenai materi hari ini tadi sudah tentang perkembangbiakan tumbuhan, sudah tentang pembagian tanpa sisa juga sudah. Sekarang Ibu mau tanya, manfaat kerjasama apa saja? Ayo, siapa yang bisa angkat tangannya? Ya, Clarisia. Coba yang lain Bu Citra. Yang lain. Monica atau Daniel. Ya, Karista. Pekerjaan lebih cepat selesai. Ya, pekerjaan lebih cepat selesai. Terus Calvin. Ya, lebih ringan. Terus satu lagi. Pekerjaan cepat selesai. Oke, pekerjaan lebih cepat selesai. Yang kedua, pekerjaan lebih ringan, terus dapat mempererat persatuan dan apalagi persaudaraan, terutama di rumah ya. Ya, sebutkan kerjasama yang dapat dilakukan di rumah apa saja. Calvin coba Bu Citra. Ya, Kelvin apa? Membersihkan rumah. Membersihkan rumah. Ngepel, mencuci piring, menyapu, Tunjuk tangan. Rikel, Bu Rikel. tempat tidur, memasak, gotong royong. Semangat. Benar semua jawabannya. Ibu simpulkan tadi ada bilang menyapu, mencuci piring, Menyapu Bu. Biar teman-teman halaman. itu semuanya membereskan rumah. Ya, benar. Bekerja sama bersama orang tua, membuat kue, menanam, mencangkok itu dapat dilakukan dengan cara bekerja sama, ya kan, kayak di Bentika. Iya, Ibu. Ya, mungkin bisa dipraktekkan di rumah kalau ada pohon yang ingin dicangkok. Bekerja sama sama papa dan mamanya, kakaknya, sama-sama mencangkok. Nanti kalau sudah berhasil, boleh dipotongkan, boleh kirim ke Pak Yadi, Bu Entika. Karena waktunya sudah malam, kayaknya kita harus akhiri ini. Anak-anak harus istirahat juga untuk mempersiapkan pembelajaran besok hari ini. Oke. Baik Ibu Citra, terima kasih. Terima kasih. Anak-anak, apakah anak-anak sudah memahami materi pada hari ini?
Sudah, Bu. Kalau sudah coba Ibu mau lihat jempolnya nih, udah belum ya? Harus jujur. Kalau udah paham berarti jempol. Aldo, gimana Aldo? Sudah paham belum? Oke. Deriska, Kenzo, coba dihidupkan nak videonya. Oke, Monica sudah. Deon sudah belum, Deon? Oke, mantap. Anak-anak Ibu mantap semua. Pintar-pintar, rajin-rajin, baik hati. Oke, wih dikasih love. Oke. Nah, anak-anak terima kasih. Anak-anak sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, Ya, sudah tertib, bagus. iya. Bu suka seperti ini, nanti Ibu semangat ngajar Zoom-nya kalau tertib seperti ini. Selesai belajar, kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu ya. Doa akan dipimpin oleh Ibu Citra. Kepada Ibu Citra dipersilahkan. Ya, anak-anak, karena pembelajaran kita sudah selesai, sudah berjalan dengan baik, kita mohon berkat Tuhan dengan berdoa. Ibu pimpin doa secara Katolik, anak-anak yang beragama lain boleh berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kembali kami naikkan puji dan syukur atas rahmat-Mu, di mana Tuhan memberikan kami kesehatan serta kekuatan. Tuhan juga telah memberkati kami lewat pembelajaran hari ini, sehingga pembelajaran kami dapat berjalan dengan baik. Biarlah apa yang kami dapat pada hari ini Tuhan, materi itu dapat kami terima dengan baik, dan kami dapat terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan sebagai ilmu kami untuk hari ke depan. Berkati seluruh kehidupan kami, berkati juga guru kami, orang tua kami, kesehatan kami, seluruh kehidupan kami serahkan kepadamu. Doa ini kami alaskan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Bunda Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Bu Entika. Saya kembalikan. Terima kasih, Ibu Citra. Baiklah anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Kita salam tarakanita dulu ya. Oke, masih ingat ya? Oke. 1, 2, 3. Salam tarakanita. Satu hati. Satu hati, satu semangat. Tarakanita. Sore. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di Zoom berikutnya. Bu, dokumentasi dulu, Bu. Oh iya, maaf sayang. Ibu lupa nih. Kita foto bersama dulu ya untuk dokumentasi. Ibu hampir lupa. Coba. Oke. Kok jadi tiba-tiba kabut? Lihat dengan jempolnya. Gak kedengaran Ibu Entika suaranya. Iya, maaf sayang. Oke. 1, 2, 3. Oke, Bu Citra, boleh tolong screenshot Ibu?
Sudah, Ibu? Sudah. Sudah ya, Ibu Citra? Oke. Baiklah anak-anak, terima kasih. Dan anak-anak selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Tugas dikumpul paling lambat besok jam 10 malam. Oke, baiklah anak-anak. Terima kasih. Thank you and see you. Dadah. Terima kasih anak-anak. Dadah, Bu. Terima kasih Pak Yadi, Bu Entika. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Dadah, Bu. Dadah, Pak. Ya. Selamat istirahat anak-anak. Dadah, Tuhan memberkati.